Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Quality Assurance atau QA dan bagaimana juga untuk membuat test script. Yang pertama, apa sih QA dan job desk-nya apa? Oke, di sini teman-teman bisa melihat apa aja sih tugas dan tanggung jawab QA dan QA itu sendiri apa sih gitu. Nah, seorang QA biasanya itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah berjalan sesuai flow dan sudah layak untuk digunakan oleh user. Jadi, QA itu harus memastikan bahwa ketika sistem digunakan tidak ada error ataupun sesuatu hal yang membuat sistem itu stuck atau tidak bisa dilanjutkan seperti itu. Oke. Jadi bagaimana sih si QA untuk memastikan sistem tersebut sudah layak ataupun sudah sesuai flow? Nah, biasanya QA akan membuatkan test script. Nah, test script ini yang akan dijadikan nih untuk sebagai acuan nih dalam mengetes semuanya dari mulai prosesnya dan juga quality dari setiap function-function yang ada di dalam sistem tersebut, sehingga ketika user menggunakannya pun seperti kayak user friendly ataupun tidak stopper gitu. Oke. Lanjut. Ini ada contoh test script-nya. Nah, di sini itu formatnya itu ada project name-nya, yaitu nama project yang sedang kalian tes itu apa gitu. Terus test specification version number. Jadi kita itu kan membuat dokumen itu nggak langsung jadi satu gitu ya. Nggak maksudnya versi 1 itu belum tentu gitu. Dan kita harus membuat history dalam pembuatan setiap dokumen. Jadi pentingnya dalam version number ini yaitu jadi misalkan kalian yang membuat versi 1 misalkan, nah ternyata ada kekurangan yang lain, nah kalian jangan menimpanya gitu, tetapi membuat dokumen baru yaitu membuatkan new versi seperti itu. Jadi tercatat semua bagaimana kalian yang sebelumnya dan perubahan yang kalian lakukan apa seperti itu. Oke, yang ketiga di sini itu testing. Oke, terus test type itu jenis pengetesannya apa, misalkan SIT atau UAT seperti itu. Terus tested by out or sign off-nya gitu yang melakukan testing, dan tanda tangannya itu perlu ya, karena ini harus dipertanggungjawabkan nih hasil tesnya nanti gitu. Oke. Terus ada tested date-nya, review date-nya, terus approve sama tanggal approve-nya seperti itu. Lanjut, nah gimana sih membuat suatu script tersebut? Oke. Yang pertama nih teman-teman bisa baca yaitu membuat bahasa yang dimengerti oleh user gitu. Karena test script yang akan kalian bikin itu nggak cuma kalian yang menggunakannya gitu ketika kalian mungkin menggunakannya ketika unit test atau gimana gitu. Nah, ini juga akan dipakai oleh user. Jadi ketika di UAT seperti tadi slide sebelumnya itu, di UAT pun test script yang kalian bikin itu akan digunakan oleh user seperti itu. Jadi di dalam test script ini juga kalian harus mampu menjelaskan alur yang jelas terkait flow dan langkah-langkah apa yang dilakukan. Terus agar hasil tes kalian itu juga benar-benar nyata gitu dan ada buktinya, kita itu harus punya evidence test-nya. Jadi kalian harus melampirkan capture-nya seperti itu. Lalu membuat jenis result-nya ya. Jadi ada expected result ataupun actual result. Misalkan nih expected result simpan itu pas ketika kalian simpan itu berhasil, nah tetapi yang kalian temukan itu belum sesuai dengan apa yang kalian mau atau apa yang seharusnya gitu. Nah, ternyata actual result-nya itu gagal simpan gitu. Nah, itu akan membuat suatu perbandingan bahwa itu butuh di fixing seperti itu. Oke, yang kelima itu membuat informasi seperti kapan test script tersebut di-execute. Jadi itu seperti format yang sebelumnya saya jelaskan ya. Lalu siapa yang melakukannya, karena kenapa kita penting siapa yang melakukannya. Misalkan dalam tim kalian itu lebih dari satu QA. Nah, ini sangat penting nih.
ini siapa sih yang dulu yang ngetes gitu. Nah, karena ketika misalkan nih sudah di tahap berikutnya gitu, jadi kalian sudah tidak bagian kalian gitu dalam menangani sistem tersebut misalkan. Nah, ini akan dilihat nih, oh iya dulu nih siapa nih kok bisa lolos padahal masih ada error nih seperti itu. Jadi harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini status ketika dijalankannya itu pass or failed gitu. Jadi sebenarnya nggak susah ya cuma membuat test script, tapi harus benar-benar memvalidasi semua isi sistem tersebut agar sistem itu layak digunakan oleh user. Yang negatif test ini sangat penting. Jadi seorang QA itu nggak hanya melakukan ya sekedar untuk mengetes biasa gitu, tetapi malah kelebihannya QA yang harus ditunjukkan di mana dia harus menemukan nih kelemahan sistem yang masih ada nih gitu. Jadi misalkan nih kalian menginput dalam suatu text box, misalkan kalian menginput nominal ternyata masih bisa huruf. Nah, itu kan bisa aja nih di database itu tidak masuk, karena di database juga pastinya dibuat tipe yang yang sesuai gitu. Misalkan nih float atau integer gitu, nggak mungkin dong kita bisa menginput dalam bentuk teks seperti itu. Itu simpelnya gitu. Oke, saya kira sih cuma itu ya teman-teman. Dan jika kalian mungkin ada yang mau bertanya, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.